Ya, silakan duduk semuanya. Saya menyapa Bapak Ibu semua, salam kerajaan. Salam kerajaan. Sekali lagi salam kerajaan. Salam kerajaan. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita mengucap syukur oleh anugerah Tuhan kita boleh ada di tempat ini dan kita boleh merayakan Paskah. Lihat dulu samping kiri Bapak Ibu Saudara, bilang selamat Paskah. Yesus telah bangkit. Iya, puji Tuhan. Saudara bersukacita hari ini. Saya rindu agar supaya sekali lagi perayaan Paskah jangan hanya menjadi suatu acara rutinitas. Jangan hanya acara Paskah hanya diisi dengan cari telur, hanya diisi dengan kegiatan-kegiatan, games. Ya kalau anak-anak oke lah. Anak-anak disuruh cari telur yang wajar. Wah, kemarin ada yang bawa telur sampai 6 biji. Saking melimpahnya. Puji nama Tuhan. Mengucap syukur oleh anugerah Tuhan tentunya kita boleh merayakan Paskah. Nah, saya ingin membawa sesuatu kepada saudara agar supaya kita lebih mengerti dan memahami bahwa kematian karya salib, kematian kebangkitan Yesus Kristus itu bukan hanya menjadi sesuatu formalitas bagi kita orang percaya. Kalau seandainya di daerah-daerah lumbung-lumbung orang Kristen biasanya kalau Paskah seperti ini, waduh, Gembala sempat lihat itu media sosial kemudian tunjukin ke saya, coba lihat, semua pawai, ada lampion, ya itu memang udah seperti itu saudara. Tapi saya rindu kita pun walaupun kita ada di tempat ini mungkin kita nggak seperti yang ada di daerah Sulawesi atau yang ada di daerah Ambon ataupun Papua. Kan biasanya kalau misalnya di daerah-daerah lumbung-lumbung Kristen itu biasanya ada acara-acara pawai, ada yang memperagakan Yesus Kristus sedang berjalan Via Dolorosa katanya, dan kemudian ada yang nyamuk, kemudian kemarin ada yang nyamuknya kena beneran, dia marah, sakit tahu katanya. saking beneran jadi dipikirnya, Yesus Kristus kali ini dipukul, coba deh kena. Nah, itu disenggol sedikit, ada yang menghalangi jalan, dimarah-marah. Padahal kan bicara tentang Paskah, saudara, bagaimana kita merendahkan kehidupan kita, amin. Yesus merendahkan dirinya, taat sampai mati. Dan saya rindu agar supaya memang bicara salib, banyak orang kadang-kala nggak mengerti. Banyak orang Kristen hanya menganggap ya udah, yang penting kita sudah diselamatkan. Tapi sebenarnya bicara tentang kematian dan kebangkitan Yesus itu adalah sesuatu yang lebih besar. Bilang sama-sama, lebih besar. Tapi memang kadang-kala nggak bisa kita pungkiri. Kalau seandainya perayaan Paskah sama perayaan Natal, saya mau tanya, lebih meriah mana? Lebih meriah Natal. Padahal puncak daripada kehidupan Yesus Kristus yaitu ketika dia mati di atas Golgota untuk menebus saya dan saudara. Katakan amin. Untuk membayar kita dan segala hutang kita sehingga kita dibebaskan. Makanya kalau saudara dibebaskan, coba lihat kiri kanan saudara, masih wajah muram atau bersuka cita? Kalau saudara kita dibebaskan, harusnya ada sukacita dalam kehidupan kita. Katakan amin. Haleluya. Mari saya rindu kita membaca firman Tuhan. Kemarin saya sempat buka di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-27, bicara tentang kematian Yesus Kristus. Ini kita buka di Matius pasal 28 ayat 1. Matius pasalnya yang ke-28. Matius 28 kita mau baca ayat 1 sampai ayat yang ke-10.
Yang sudah ketemu katakan amin. Lembaga Alkitab Indonesia memberi perikop kebangkitan Yesus. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sana mereka akan melihat aku." Katakan amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi, cerita tentang kebangkitan Yesus Kristus tentunya bukan cerita yang baru bagi kita. Kita sering membaca, bahkan mungkin saudara sering menonton filmnya, baik The Passion of Christ, ada lagi film The Son of God, zaman jadul ada film Jesus of Nazareth, macam-macam saudara. Tapi saya percaya bahwa setiap kali kita membaca firman Tuhan ini ada sesuatu yang baru yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Katakan amin. Jadi peristiwa kebangkitan merupakan pusat iman kekristenan. Katakan amin. Jadi bilang sama-sama ikuti saya. Peristiwa kebangkitan adalah pusat iman kekristenan saya. Katakan yes. Kenapa saya mesti katakan ini kepada saudara? Supaya saudara memahami dengan benar bahwa kalau Yesus tidak mati saudara, maka kita tidak ada pegangan. Katakan amin. Yesus boleh lahir, tapi kalau seandainya dia mati tapi dia tidak bangkit, wah saudara, maka kehidupan saya dan saudara, kita menjadi orang-orang yang bodoh saat ini. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa justru melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, bagi dunia memang kadang-kadang tak masuk akal. Tuhan kok mati? Tapi saya mau sampaikan kepada saudara, justru itulah kemenangan kita orang percaya. Saya teringat ayat ini gak ada di catatan saya, tapi saya teringat 1 Korintus pasalnya yang pertama. Saya dulu kita mau baca ayatnya, mulai dari ayat 18. 1 Korintus 1 ayat 18. Saudara boleh baca apa perikopnya, temanya apa? Hikmat Allah dan hikmat manusia. Ayat 18. Tampilkan. Kita baca sama-sama. 1, bisa? Belum. Masih coding. Ya, saudara yang mau Alkitab kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah apa? Kekuatan Allah, karena ada tertulis, "Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan
orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemerintahan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Kalau saudara baca ini, wah ini luar biasa saudara. Dari ayat 18. Memang pemberitaan tentang kematian, pemberitaan tentang salib Tuhan bagi dunia itu kebodohan. Bagi dunia, ya kenapa? Karena mereka nggak percaya. Dan saya mau katakan lebih jelas kepada saudara, mereka yang tidak percaya, mereka sudah ada dalam penghukuman. Karena mereka akan binasa, kata firman Tuhan. Amin. Tetapi kita yang percaya, oleh apa? Saya mau tanya, ada yang lihat kematian Yesus Kristus secara langsung? Nggak ada. Tapi kenapa kita percaya? Dengan iman. Amin. Kalaupun kita tutup ini Alkitab ini contoh saya tutup nih. Kematian Yesus dapat dibuktikan dengan sejarah. Karena sejarah dunia mencatat ada banyak orang-orang ahli-ahli Taurat, bahkan mereka yang para filsafat, mereka mencatat tentang bahwa ada satu orang yang dihukum mati padahal tidak bersalah. Dan sejarah itu ditulis. Pontius Pilatus dia mencuci tangannya, dia nggak mau ditanggungkan darah orang yang tidak bersalah ini. Dan banyak sekali saksi. Jadi kita bersyukur. Kenapa kita bersyukur? Karena Tuhan Yesus tahu. Makanya ayat ini dituliskan di pasal 18, dituliskan kebodohan. Berita salib itu kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi saya dan saudara yang akan diselamatkan, wow, itu adalah kekuatan Allah bagi kita. Katakan amin. Saya belum mau khotbah tentang itu, tapi saya ingin agar supaya lewat firman Tuhan ini kita mengerti bahwa tanpa kebangkitan, bilang sama-sama ikuti saya, tanpa kebangkitan, maka iman orang percaya menjadi sia-sia. Katakan yes. Maka kita bersyukur saudara, kita percaya kebangkitan Yesus Kristus ini, maka iman kita tidak sia-sia. Haleluya. Karena Yesus bangkit, orang percaya
memperoleh kemenangan daripada Tuhan. Memang tidak ada saudara saya lupa tadi bilang ke Alfian agar supaya download Alkitab yang versi yang lain. Dalam versi yang lain dikatakan bahwa lewat kematian Yesus Kristus, case is closed. Segala kasus kita ditutup, diselesaikan. Makanya Yesus berkata, tetelestai, sudah selesai. Apa yang menjadi kasusmu hari ini sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus. Amin. Apapun masalah itu sudah selesai di dalam Yesus Kristus. Makanya saya ingin supaya saudara makin percaya bahwa kemenangan yang sejati atas dosa, ketakutan, dan kematian sudah Yesus selesaikan lewat apa? Kematian dan kebangkitannya. Haleluya. Makanya lewat firman Tuhan saya ingin kita belajar. Lewat firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, coba kita lihat sekali lagi di ayatnya yang pertama, ayat 1 sampai ayatnya yang kelima, Matius tadi, Matius 28 tadi. Firman Tuhan berkata begini, perhatikan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, perhatikan ayat ini, janganlah kamu takut, sebab aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Katakan amin. Yang pertama yang saya mau bagikan bagi kita, kepada kita semua, bahwa kebangkitan Yesus Kristus mengalahkan setiap ketakutan. Katakan amin. Haleluya. Karena jelas dikatakan di ayat itu, janganlah kamu takut. Bilang kiri kanan saudara, jangan kamu takut. Haleluya. Makanya kita beriman percaya kepada Yesus Kristus, maka seharusnya orang yang percaya kepada Yesus tidak boleh hidup dalam ketakutan. Katakan amin. Kenapa? Karena Yesus yang sudah mati dan bangkit itu melenyapkan segala ketakutan kita. Makanya saya selalu ulang-ulang, kalau seandainya ada orang percaya masih hidup dalam ketakutan, masih hidup kalau seandainya lewat kuburan, masih sok rohani, nyanyi dalam nama Yesus, dalam. Nah ini artinya kan biasa aja. Bilang kiri kanan, kalau lewat kuburan biasa aja. Kita di samping ini kuburan loh. Biasa aja. Saya kadang-kadang keluar jam 2 malam, keluar jam 3. Maaf saudara, ini kisah nyata, ini cerita nyata. Kenapa? Karena saya mesti sampaikan. Orang-orang luar, kalau saya kan mungkin tahu, orang-orang luar sana, mereka anggap ini keramat loh saudara. Mereka kadang-kadang sudah datang, bukan waktunya apa, pokoknya kalau malam kelimun atau apa gitu sudah datang. Saya kadang-kadang lagi, saya suka kasih makan anjing saya itu di atas jam 11 malam, supaya kalau seandainya ada yang mau kasih makan, dia udah kenyang duluan. Kalau mau diracun, dia udah gak makan. Jadi saya kasih makan anjing saya kadang-kadang sampai jam 1 pagi. Saya kadang-kadang bersama dengan Chelsea dan Ciko. Dulu ada si Apang bertiga, tapi Apang udah gak ada. Nah setiap kali saya, ini siapa yang kumat kami ini nih? Saya tengok kan, alah, udah dengan ritualnya saudara. Tapi saya mau katakan kepada, kalau kita ada di dalam Tuhan, ketakutan itu hilang. Coba lihat mata kiri kan saudara, jangan-jangan siapa di sini anak muda mau ke toilet, mama minta anterin, mau ke toilet, temenin dong, aduh. Anak-anak saya saudara kemarin waktu masih ada, pas
pasar malam, itu orang pasar malam corongnya diarahkan ke kita. Tapi saya bilang, nggak ada ketakutan, kenapa mau takut? Yesus mati dan bangkit bagi saya dan saudara, melenyapkan segala ketakutan. Katakan amin. Makanya kita percaya kepada Dia yang hidup, bukan Dia yang mati. Haleluya. Jangan kamu mencari, dikatakan jangan kamu takut. Aku tahu kamu mencari Yesus di salibkan itu, tapi sudah tidak ada. Di mana? Karena Dia sudah hidup. He is risen. Dia bangkit, saudara. Amin. Dia hidup bagi saya dan saudara. Nah, firman Tuhan jelas. Makanya saya mau katakan, yang pertama ini bicara tentang kebangkitan Yesus mengalahkan ketakutan. Kebangkitan Yesus mengubah ketakutan menjadi keberanian. Katakan amin. Bilang kiri kanan, berani, berani, berani. Jadi kebangkitan Yesus Kristus mengubahkan saya yang percaya kepada Yesus, mengubah ketakutan menjadi keberanian. Yang kedua, kebangkitan Yesus Kristus mengubah kesedihan menjadi sukacita. Makanya kita kalau di dalam Tuhan, saudara, saya nggak tahu kapan keluarga kita dipanggil, ataupun kapan saya dipanggil. Saya berdoa supaya saya bisa umur panjang. Haleluya. Kemarin Bapak Kepala baru kena ulang tahun, banyak sekali yang ngucapin, oh terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan saya percaya bahwa kalaupun nanti kita mengalami kedukaan, ada satu kepercayaan iman yang ada dalam kehidupan kita, sama seperti Yesus telah bangkit. Kita percaya bahwa kesedihan saya dan saudara akan diganti dengan sukacita. Karena kita memandang dengan iman bahwa ini hanya sementara. Katakan amin. Haleluya. Makanya bicara tentang kebangkitan Yesus Kristus, ini adalah mengalahkan ketakutan. Hari-hari ini banyak orang menjadi takut, saudara. Bahkan saya harap saudara jangan ikut-ikutan ya, menyebar ketakutan di media sosial. Di dalam Tuhan kita percaya. Saya mesti sampaikan ini supaya ini bagian dari tantangan. Hari yang sukar itu pasti terjadi. Bilang kiri kanan, hari yang sukar pasti terjadi. Karena itu penggenapan firman. Amin. Engkau akan mendengar pada hari-hari terakhir, engkau akan mendengar bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan bangkit melawan kerajaan, akan ada kesukaran. Jadi saudara, bersyukur kita melihat itu. Katakan amin. Artinya apa? Tuhan sudah tidak lama lagi akan datang. Lah, saudara mau tinggal di dunia selamanya atau ingin bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaannya dan pemerintahannya? Makanya kalau seandainya itu terjadi, bersyukur. Bilang kiri kanan, kamu harus bersyukur. Haleluya. Artinya sudah tidak lama lagi penggenapan itu akan terjadi. Selalu saya bilang, kitab Wahyu itu bukan kitab untuk menakut-nakuti saudara, tapi kitab Wahyu itu adalah kitab orang percaya, orang benar, untuk menggenapi apa yang Tuhan janjikan. Katakan yes. Haleluya. Makanya jangan takut. Makanya kalau saudara percaya kepada kebangkitan Yesus Kristus, tidak ada ketakutan lagi. Ketakutan akan diubahkan menjadi keberanian. Kesedihan akan diubahkan menjadi apa? Sukacita. Apalagi keraguan akan menjadi apa? Iman. Jadi jangan lagi jadi peragu, jangan ragu lagi, tapi percaya kepada Tuhan dengan sungguh. Katakan yes. Katakan amin. Coba kita baca Yohanes 16 ayat yang ke-13. Yohanes 6 ayat 33. Yohanes 16. Coba lihat dulu ayat 33.
Ini dia. Baca sama-sama. Satu, ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Apa? Aku telah mengalahkan dunia. Kapan? Kapan? Waktu dia mati di kayu salib. Waktu dia bangkit, dia sudah mengalahkan dunia. Katakan amin. Makanya jelas, dalam dunia, bilang sama-sama, saya masih di dunia. Ada apa? Penderitaan, ada penganiayaan, benar? Tapi nggak usah takut. Kuatkan hatimu. Kuatkanlah hatimu. Bilang kiri kanan, kuatkanlah hatimu. Yesus sudah mengalahkan dunia. Haleluya. Wow, kalau saudara punya iman seperti ini, hidup kita harus makin strong. Haleluya. Gak ada ketakutan. Dia sudah mengalahkan dunia. Dia bukan bilang mengalahkan Konoha, mengalahkan Ciseeng. Enggak, seluruh dunia dikalahkan. Dunia bukan cuma bicara tentang bulatan bumi, tapi dunia berbicara apa? Dunia pekerjaanmu. Amin. Dunia pergaulanmu. Dunia kan? Dan dunia-dunia yang lain sudah Yesus kalahkan. Makanya kalau kita mengerti kebenaran firman Tuhan ini, saya percaya saudara, kehidupan kita sekalipun, bilang sama-sama, sekalipun ada penderitaan, ada penganiayaan, aku tetap kuat. Haleluya. Haleluya. Kenapa kita harus kuat? Aduh, Tuhan sudah mengalahkan dunia. Bahkan di dalam 2 Timotius, coba Alfian cari 2 Timotius. 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-7, coba boleh tampilkan? Saya minum dulu. Saudara diberkati. Amin. Ayo baca sama-sama. Waduh, ini luar biasa firman Tuhan, saudara. Bersyukur saudara hadir hari ini. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Kedua, kasih dan katakan yes. Kepada kita bukan diberikan roh ketakutan. Katakan amin. Roh yang membangkitkan, bukan cuma roh kekuatan, tapi roh yang membangkitkan. Artinya gini, yang tadinya nggak ada, diadakan. Apa itu? Kekuatan, kasih, dan ketertiban. Oh, haleluya. Saya percaya kehidupan kita harusnya semakin strong hari ini. Nggak ada yang lemah gemulai. Nggak ada yang lemah. Nggak ada yang jatuh bangun lagi dalam dosa. Yesus sudah mati bagi saya. Dia sudah mengalahkan dunia. Waduh. Jadi kalau cuma gara-gara hal sepele, engkau menjadi ciut, engkau menjadi kalah, engkau menjadi lemah, kecil kekuatanmu, berarti engkau belum sungguh-sungguh percaya kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kita kekuatan untuk apa? Men-take over setiap domain kita. Amen. Termasuk masalah-masalah. Katakan yes. Katakan amin. Jadi bicara tentang yang pertama, kebangkitan Yesus mengalahkan ketakutan. Firman Tuhan ingin mengajarkan kepada kita bahwa orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak lagi hidup dalam ketakutan. Amin. Karena kebangkitan Yesus memberikan saya dan saudara kemenangan. Catat itu saudara. Katakan amin. Katakan yes. Haleluya. Yang kedua, bilang sama-sama, yang kedua, kebangkitan Yesus Kristus memberikan apa? Tadi memberikan kita kemenangan. Yang kedua, memberikan kita apa? Harapan baru. New hope.
The hope of glory menjadi bagian kita. Katakan yes. Lihat ayatnya yang ke-6. Saya masih di ayat yang ke-6. Matius 28 tadi ayat 26. Baca sama-sama. Sudah? Ada kalimat ia tidak di sini. Ayo cepetan. Kalau saya bukan. Dua, tiga. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Waduh. Perhatikan kalimat ini. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Telah apa? Bangkit, bukan dicuri orang. Katakan amin. Dia telah bangkit seperti yang telah dikatakannya. Lihat ini. Karena Yesus tahu nanti akan ada orang bilang, oh dia diambil orang, oh dia dicuri murid-murid. Makanya Yesus sudah ngomong duluan. Katakan amin. Itu makanya kita bangga punya Allah kita. Yesus, dia kasih tahu, aku akan mati. Tapi 3 hari aku akan bangkit dari antara orang mati. Haleluya. Jadi dikatakan bahwa ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Katakan amin. Janji Tuhan tidak pernah gagal atas hidup saudara. Ketika dia berjanji, dia tidak pernah mengingkari setiap janji-janjinya. Kalau engkau selalu ingkar, Tuhan, kalau saya sembuh, saya mau setia. Ada lagi, Tuhan, kalau seandainya saya diberkati, saya mau memberi ini. Tuhan, kalau seandainya saya, apalagi, dapat proyek, saya dapat pekerjaan, saya mau setia. Giliran dapat pekerjaan, kenapa nggak ibadah? Aduh, Bapak Gembala, soalnya pekerjaan saya itu Senin sampai Minggu itu saya sibuk, Pak Gembala. Nah, pekerjaan siapa yang kasih? Tadi mintanya sama siapa? Tuhan. Janjinya apa? Kalau seandainya ini setia, lah giliran Tuhan berkati. Bilang kiri kanan, makanya jangan suka pelupa ya. Ingatnya, masalahnya Tuhan ketika berjanji, janjinya tidak pernah gagal atas hidup kita. Haleluya. Dia kalau berjanji pasti ya dan amin. Haleluya. Janji Tuhan, bilang sama-sama, janji Tuhan tidak pernah gagal. Kuasa Tuhan dikatakan kubur kosong adalah bukti atas setiap janjinya. Amin. Jadi kuasa Tuhan mengalahkan kematian. Harapan orang percaya menjadi hidup kembali. Ketika kita melihat kubur kosong, ketika murid-murid mereka melihat kubur sudah kosong, mereka teringat kepada perkataannya, diteguhkan dengan apa yang disampaikan oleh malaikat, seperti yang telah dikatakannya. Oh, haleluya. Amin. Makanya kita bersyukur. Harus bersyukur. Oh, terima kasih Tuhan untuk janjimu yang tidak pernah gagal atas hidup kita. Makanya kalau kita mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, hidup kita semakin luar biasa, saudara. Saya teringat satu ayat, 1 Petrus. Alfian, 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ketiga. Coba lihat. Kita doakan biar supaya nanti kita punya LED ini. Kayaknya kalau pakai itu cermin agak lama ya. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Terpujilah Allah
dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat Dia yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Makanya tadi saya bilang kebangkitan Yesus Kristus memberikan harapan baru bagi saya dan saudara. Jadi kita lewat kebangkitan Yesus Kristus, kita hidup ini yang penuh dengan pengharapan. Haleluya. Bilang sama-sama, penuh. Bukan setengah. Tapi penuh pengharapan. Saudara mau terima penuh apa setengah? Penuh pengharapan. Makanya percayalah akan kebangkitan Yesus Kristus memberikan kita harapan yang baru. Amin. Roma 6 ayat 9, coba. Supaya saudara makin teguh iman saudara. Firman Tuhan berkata apa di dalam Roma? Roma 6 ayat 9. Karena kita tahu, baca sama-sama dong. 1, 2, 3. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, apa? Dia tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Saudara masih ragu kebangkitan Yesus Kristus? Makanya kita sebagai orang percaya, makna kebangkitan Yesus Kristus memberikan harapan baru bagi kita. Artinya apa? Orang percaya memiliki pengharapan hidup yang kekal. Itu harapan bagi kita. Katakan amin. Pengharapan kita apa? Bukan karena terima pekerjaan, bukan karena naik gaji, no. Tapi Tuhan memberikan hidup yang kekal bagi saya. Amin. Saya ulangi khotbah saya hari Jumat. Yesus datang bagi kita bukan dari sorga, tapi Yesus datang memberi hidup bagi saudara. Supaya apa? Waktu engkau hidup di muka bumi ini, hidup yang sudah dihidupi oleh Yesus Kristus. Hidupmu bukan hidup dalam kekalahan, tapi hidupmu dalam kemenangan. Katakan amin. Haleluya. Bukan hidup tanpa pengharapan atau hidup setengah pengharapan, tapi hidup penuh pengharapan. Makanya kalau engkau jadi orang percaya, jangan setengah-setengah hidupmu. Penuh, hidup kita penuh pengharapan di dalam Tuhan. The hope of glory itu, pengharapan akan kemuliaan Allah, menjadi bagian saya dan saudara. Katakan yes. Amin. Kenapa? Karena Yesus telah mengalahkan maut. Itu intinya. Yesus telah mengalahkan maut. Maut saja dikalahkan, saudara. Ada ayat itu di mana itu? Maut di mana sengatmu? Orang paling takut bicara tentang maut. Orang takut kalau bicara mati. Benar? Kalau udah bicara mati, kenapa saudara lihat orang kalau di rumah sakit, kalau udah dikasih tahu penyakitnya, Pak, Bu, ada pesan-pesan terakhir, soalnya hidup tinggal 3 bulan lagi. Saya masih ingat waktu COVID tahun 2021 yang pas lagi tahun 2020 lah, 2020. Saya ingat sekali itu tahun 2020 karena gembala saya yang di Magelang meninggal. Jadi kami pergi. Pas turun di pesawat langsung lockdown. Sudah pesawat udah jadi semua yang beli tiket apa segala macam. Udah nggak bisa kemana-mana lagi, langsung lockdown. Jadi itu terakhir kami pas turun pesawat. Waduh, saya kalau mengenang waktu itu saudara, dan saya melihat waktu itu hanya sedikit orang percaya yang benar-benar waktu dia mau menghadapi kematian. Saya tidak peduli entahkah itu rekayasa atau apapun itu, tapi waktu saya berapa kali berhadapan dengan orang yang mau menghadapi kematian, akan ketahuan kalau dia percaya sungguh dan percaya yang setengah. Kalau dia percaya sungguh, dia pasti penuh pengharapan. Ada banyak hamba-hamba Tuhan, tapi waktu udah diajal anak-anak Tuhan yang waktu sudah diajal, waduh, kan itu penyakitnya,
udah saturasinya udah turun sampai berapa tuh, udah susah bernafas dan segala macam. Kadangkala, saudara, musuh terbesar kita bukan kematian. Bilang sama-sama, musuh terbesar kita bukan kematian, tapi ketakutan. Banyak orang meninggal bukan karena mati, takut mati, tapi sebelum mati dia udah mati duluan karena hidup dalam ketakutan. Dan banyak saya, melihat itu, saudara, di Jakarta, di apa itu, ruang, maaf saudara, saya lupa lagi, yang tempat atlet itu ditampung, biasanya jadi wisma atlet. Iya, ada beberapa teman kami, pelayan-pelayan Tuhan yang di Jakarta, mereka kan di situ nggak bertemu keluarga dan sebagainya. Jadi yang membunuh mereka bukan, bahasa saya mungkin yang, tapi benar ini kejadian. Kadang-kadang bukan karena COVID-nya, tapi karena ketakutannya itu, saudara. Makanya bilang sama dirimu sendiri, saya tidak boleh takut lagi. Kalaupun ada apapun yang masalah, yang paling kita takuti yaitu masalah bicara tentang mati, hidup dan mati itu. Kalau udah tinggal 1 bulan lagi, ada banyak orang mati bukan karena ini, saudara, nggak ada obatnya, tapi karena nanti gimana. Jadi dia udah berpikir, nah itu bikin cepat mati, saudara. Bukan artinya saya mengajak, tapi artinya begini. Ayat yang tadi harus menjadi pegangan kita. Aku telah mengalahkan dunia. Itu harus kita pegang. Hidup kita penuh dengan pengharapan. Nih ayatnya. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Kapan ini? Waktu Yesus bangkit, maut tidak berkuasa lagi atas hidup. Kalau kita punya iman yang sama, apa yang Yesus berikan, bahwa kita sudah menang atas maut, maka maut sudah tidak ada sengatnya dalam kehidupan kita. Mati, kan saya udah ngajarin kepada saudara, kalau saudara percaya kepada Yesus Kristus sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka kita akan lahir 2 kali, mati 1 kali. Waktu engkau itu lahir. Yang kedua, engkau lahir baru. Kapan lahir baru? Waktu engkau percaya Yesus dalam hati, engkau mengaku dengan mulut, melakukan segala perintah Tuhan. Kemarin saya sudah ajar. Bukan hanya bicara tentang dibaptis, beribadah, semuanya engkau kerjakan. Saya percaya bahwa kehidupan kita nggak ada lagi rasa takut akan sengat maut itu. Katakan amin. Amin. Kenapa? Karena Yesus sudah mengalahkan, dia membuktikan dia mengalahkan maut. Makanya saya rindu kalau bisa, ini doa saya, kalau bisa saya jangan mati, supaya saya mengalami yang namanya kerajaan 1000 tahun, saya mengalami yang namanya pemerintahan kerajaan Allah. Saya rindu menikmati itu. Ya, tapi kalau Tuhan izinkan harus mati, saya percaya saya ada dalam genggaman, saudara. Amin. Siapa yang di sini percaya masuk surga? Coba angkat tangan. Saudara tak percaya? Itu yang membedakan saudara dengan saya. Karena saya percaya saya pasti masuk surga. Saudara, kalau saudara, dari sini saya sudah bisa menakar iman saudara. Dari pertanyaan sederhana, apakah saudara percaya saudara masuk surga? Saudara aja enggak? Saya percaya. Kalau iman saudara hanya seperti itu, jangan saudara bilang, tapimu itu yang buat kau gak masuk surga. Tapi kalau ngomong sama orang lain, kau Kristen dan mengajarkan pasti masuk surga. Giliran tanya, pasti masuk surga? Takut mau angkat tangan. Berarti pembohong saudara. Bagaimana saudara mau bercerita kepada orang, hidup kekristenan kita, percaya Yesus pasti masuk surga?
Coba sekali lagi saya tanya. Yang percaya masuk surga, coba angkat tangan. Amin. Nanti digituin baru mau angkat tangan. Itu udah normalnya kita. Ya. Amin. Amin. Dan itu adalah kekuatan saya. Firman Tuhan berkata bahwa maut bukan hanya bicara tentang mati di kubur nanti, tapi maut bicara tentang hidup binasa nanti. Ya. Sudah tidak ada sengatnya bagi orang yang percaya Yes. kepada Yesus Kristus. Katakan amin. 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 Bilang sama-sama, orang percaya kepada Yesus. Orang yang percaya kematian dan kebangkitan Yesus memiliki pengharapan hidup kekal. Karena Yesus telah menang atas maut. Haleluya. Haleluya. Jadi yang kedua apa? Lupa. Yang kedua apa? Kebangkitan Yesus memberikan harapan baru. Kebangkitan Yesus memberikan harapan baru bagi kita. New hope dalam hidup kita. Bukan hopeless, tapi kita ada hope of glory. Yes. Katakan amin. Yang ketiga, bilang sama-sama yang ketiga. Ayat yang ke-8. Ayo baca sekali lagi. Matius tadi 28 ayat 8. 2, 3. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Perhatikan ayat ini, saudara. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan sukacita yang besar. Kebangkitan Yesus membawa sukacita. Katakan amin. Kebangkitan ini ada sukacita yang besar, saudara. Banyak orang hanya selalu sukacita yang besar itu hanya dikaitkan dengan kelahiran Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus Kristus itu juga sukacita yang besar. Katakan amin. Jangan hanya kelahiran Yesus membawa sukacita bagi dunia. Joy to the Lord. Kita suka ingat nyanyi lagu Joy karena cucunya Bu Rosa namanya Joy. Jadi bukan hanya kelahirannya yang membawa sukacita yang besar, tapi kebangkitan Yesus Kristus juga membawa sukacita yang besar bagi setiap kita. Katakan amin. Bukan hanya sukacita, bukan hanya sukacita yang gak ada alasan, tapi sukacita dan kemenangan. Katakan amin. Jadi kebangkitan Yesus Kristus membawa sukacita dan kemenangan bagi orang percaya. Haleluya. Kan gak mungkin orang kalah bersukacita. Yang bersukacita itu orang kalau orang menang, Daud waktu menang orang menari-nari. Waktu, coba perhatikan saudara, waktu di mana itu? Kitab Hakim-Hakim, Gideon menang, Jefta menang, semuanya disambut dengan sukacita. Haleluya. Berarti sukacita itu akan kemenangan. Kemenangan karena sudah ada kebangkitan yang Yesus lakukan. Katakan amin. Jadi yang ketiga, kebangkitan Yesus membawa sukacita dan kemenangan bagi setiap kita yang percaya. Kalau saudara nggak percaya, nggak mungkin ada sukacita. Tapi karena saudara percaya, sukacita itu menjadi bagian saudara. Katakan yes. Amin. Oleh karena itu makanya kita, kenapa sih bersukacita? Karena mereka mendengar kabar itu bahwa mereka nanti akan berjumpa dengan Yesus. Ingat kalimat saya ini, perjumpaan dengan Kristus yang bangkit akan membawa sukacita yang sejati. Amin. Perjumpaan dengan Yesus Kristus yang bangkit akan membawa sukacita yang sejati. Yang kedua, perjumpaan dengan Yesus Kristus yang bangkit akan membawa apa? Iman yang kuat. Murid-murid mereka tambah teguh imannya di dalam Tuhan. Kenapa mereka bersukacita? Wah benar, tadi saya sudah bahas tadi. Kenapa? Karena kebangkitan Yesus Kristus seperti apa yang Dia katakan.
Haleluya. Makanya mereka punya kerinduan, wah mau berjumpa kembali dengan Yesus Kristus. Ada sukacita, iman menjadi kuat. Wow, ternyata maut tidak bisa mengalahkannya. Dan yang ketiga, ada semangat dalam hidup. Saudara tahu, bapak-bapak gereja menuliskan cerita tentang murid-murid Yesus. Semua murid-murid Yesus, hampir semua mati karena apa? Penganiayaan, penderitaan. Hampir semua. Yang dicatat oleh sejarah yang tidak mati karena penganiayaan cuma satu orang, Yohanes, murid yang dikasihi. Karena mereka bingung, gimana caranya orang mati? Dia digoreng loh saudara. Dia digoreng hidup orang sampai ketakutan, ini orang digoreng kok nggak melepuh, kagak. Makanya ya udahlah, mendingan kita asingkan dia ke Pulau Patmos. Bagi orang-orang saat itu, membuang Yohanes ke Pulau Patmos itu adalah supaya Yohanes mati sendiri. Karena Pulau Patmos itu nggak ada apa-apa di sana. Yang ada di Pulau Patmos itu penderitaan, perbudakan. Pokoknya semua hal-hal, pokoknya bicara tentang perbudakan paling parah itu di Pulau Patmos. Tapi kita bersyukur kalau Yohanes tidak dibawa ke Pulau Patmos, Wahyu tidak akan, kitab Wahyu tidak ada saudara. Tapi justru di Pulau Patmos orang anggap dia akan dilupakan, dia akan mati pelan-pelan di sana. Karena digoreng hidup itu nggak mati. Tapi di Pulau Patmos akhirnya Yohanes mendapatkan pewahyuan. Dan itu adalah kemenangan, berita sukacita bagi saya dan saudara. Amin. Jadi kalau kita melihat perjalanan murid-murid, murid pertama yang mati siapa? Ada yang tahu? Murid pertama yang mati karena Yesus Kristus, ada yang tahu? Bukan Stefanus. Yudas mati karena salahnya sendiri, tapi mati karena membela nama Yesus. Yakobus. Surat Yakobus itu bukan Yakobus murid Yesus yang menulis, tapi Yakobus saudara Yesus. Makanya kalau saudara buka Yakobus pasal 1 ayat 1, dari saudara Yesus. Kenapa? Karena dia anak Maria, anak Yusuf, saudara tirinya Yesus Kristus. Dia bukan Yakobus yang disebut Boanerges, Yakobus dan bukan. Tapi Yakobus itu, dia yang pertama kali mati, dipenggal. Jadi nggak ada. Filipus di India kalau nggak salah saudara, dia ditarik kuda, leher diikat, tangan kanan kiri, kaki kiri kaki kanan, kemudian ditarik kuda, putus. Orang-orang percaya, jemaat mula-mula yang pertama, mereka banyak yang tersebar. Ada yang dibawa ke Romawi, di penjara. Saudara, kalau saudara pernah nonton Gladiator, film Gladiator, salah satu adegan orang-orang percaya itu, mereka disuruh berantem dengan singa. Jadi di arena apa sih, lupa saya itu, sarkofagus bukan. Ada itu, mereka punya arena di Roma itu, tempat berantemnya para yang disebut gladiator itu. Orang-orang Kristen awal-awal, mula-mula, mereka disuruh berantem dengan singa, dengan harimau, dibunuh saudara, disiksa. Tapi iman mereka tidak pernah menjadi luntur. Kenapa? Karena mereka punya satu pengharapan, bahwa kematian Yesus Kristus memberikan mereka semangat yang baru. Makanya kalau saudara hari ini nggak bersemangat, kan harusnya Paskah itu membuat kita semangat. Katakan yes. Bilang kiri kanan, Paskah harus membuat kau semangat. Harus bergairah. Jangan buka cemberut saudara. Haleluya. Coba kita lihat Roma 8 ayat 37. Roma 8 ayat 37. Tetapi, baca sama-sama, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu
Kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kemarin saya sudah bacakan ayat ini. Makanya yang lebih dari pemenang itu ambilnya dari ayat ini. Kita orang yang lebih daripada pemenang, lebih dari orang yang menang. Apa artinya? We are the champion. Kita adalah orang pemenang. Katakan amin. Kenapa kita menjadi orang pemenang? Karena kita sudah mengalami kebangkitan Yesus Kristus yang membawa sukacita dan kemenangan itu. Katakan yes. Katakan amin. Coba buka 1 Korintus 15. Tadi ayat yang tadi. Tapi kita baca dari ayat 15. Ayat yang berapa tadi? Baca dari ayat 55. Baca dari ayat 55 sampai ayat 57. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Dengar. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah kuntoran. Terus. Tetapi, sama-sama bilang tetapi. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita apa? Kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Katakan amin. Jadi bersyukur saudara, di dalam Yesus Kristus kita mengalami kemenangan. Amin. Jadi jelas saudara, kita bukan orang-orang yang kalah. Bilang kiri kanan, kamu bukan orang yang kalah, tapi kamu adalah orang yang menang. Pemenang. Kita adalah champion ya Tuhan. Katakan yes. Jadi kemenangan orang percaya bukan karena apa? Bukan karena kekuatan kita sendiri. Katakan amin. Bilang kemenanganmu bukan karena kekuatanmu, tapi apa? Karena Yesus sudah bangkit. Itulah kekuatan saya dan saudara. Itulah kemenangan kita. Katakan amin. Jadi kekuatan kita, semangat kita, kemenangan kita karena Yesus sudah bangkit bagi saya dan saudara. Oh haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Jadi jangan lagi jadi lemah saudara. Kebangkitan Yesus membuat kita semakin bergairah. Bukan jadi orang pecundang, jatuh bangun dalam dosa lagi. No. Dikit-dikit ngabelkan. No. Lewat itu semua. Yesus sudah mati bagi saya. Itu lebih daripada cukup. Jadi kalau saudara masih, soalnya saya Bapak Gembala, saudara Destiny begini, lewat itu sudah bukan lagi pola kita. Katakan amin. Pola saya pemenang, saya bersuka, saya bergairah, saya bersemangat karena Yesus sudah bangkit bagi saya. Haleluya. Yang terakhir, bilang sama-sama. Yang terakhir. Yang terakhir masih 1 jam lagi berarti kan? Ayat 9-10. Sekali lagi, ayat 9-10 kita baca. Matius 28 tadi, ayat 9-10. 2, 3. Tiba-tiba, belum ya. Matius 28 tadi, ayat 9-10. 1, 2, 3. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Katakan amin. Yang terakhir, kebangkitan Yesus Kristus membawa hubungan yang dekat dengan Tuhan. Membawa kita kembali untuk apa? Bisa dekat dengan Tuhan. Haleluya. Kalau Yesus nggak mati, nggak bangkit bagi saya dan saudara, maka kita selalu jauh dengan Tuhan. Tapi kebangkitan Yesus Kristus merekatkan hubungan kita kembali dengan Bapa. Makanya ada salam damai sejahtera bagi kamu. Katakan amin. Jadi waktu Yesus menemui mereka, dia bilang, salam bagimu. Diulangi lagi. Jangan takut. Katakan amin. Kenapa manusia takut? Kenapa manusia takut?
Manusia pertama takut kenapa? Karena mereka sudah jatuh dalam dosa. Hubungan mereka jauh dari Bapa. Amin. Makanya waktu mereka Adam dan Hawa mendengar duk, 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 ayat berkata, Kejadian pasal 3 berkata, mereka menjadi takut lalu apa? Bersembunyi. Gak mungkin orang bersembunyi kalau gak takut. Amin. Dosa membuat engkau ketakutan. Dosa menyebabkan kita semua menjadi takut, menjadi penakut, pecundang. Orang yang kalah itu akibat dosa. Yesus bangkit, dia mati dan bangkit bagi saya dan saudara supaya apa? Roh ketakutan dihancurkan. Supaya apa? Kita punya keberanian menghadap Allah. Katakan amin. Dan kita sanggup berkata, ya Aba, ya Bapa. Katakan yes. Ini luar biasa saudara. Makanya kebangkitan Yesus Kristus itu saudara, Yesus bilang salam bagimu, jangan takut. Dia mau mengatakan bahwa aku sudah bangkit, aku sudah menghancurkan kuasa maut. Sengat maut sudah tidak ada lagi. Katakan amin. Kamu sudah tidak lagi menjadi hamba dosa. Karena kalau maut masih berkuasa, kita ada dipermudahkan. Makanya roh ketakutan selalu ada. Makanya hari ini kalau engkau masih takut mau melangkah, takut mau melakukan ini, apalagi mau melakukan yang benar. Giliran melakukan yang jahat gak takut, kan lucu. Mau melakukan yang benar takut. Mau setia, mau hidup sungguh-sungguh kok takut. Janji Tuhan selalu ada bagi orang-orang, ada upah, makanya gak usah takut. Katakan amin. Yesus bangkit, memberikan keberanian bagi kita, menguatkan orang percaya. Katakan amin. Katakan yes. Memberikan apa? Damai sejahtera. Ini Kejadian 3. Ketika mereka mendengar menghilangkan, berjalan-jalan dalam taman itu pada hari Senin, bersembunyilah manusia dan istrinya terhadap Tuhan di antara pohon-pohon dalam taman. Ayat 9. Kenapa mereka sudah bersembunyi? Ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Yang punya inisiatif mencari manusia siapa? Tuhan. Makanya kalau engkau sudah bertemu, jangan jauh-jauh, jangan lari lagi. Katakan amin. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau adalah taman ini, aku menjadi. Kenapa dia takut? Tadinya kan dia bertemu dengan Tuhan bertatap muka. Tuhan bicara, Adam, nanti kamu kasih nama ya nih hewan-hewan. Iya Tuhan. Hubungan yang dekat dengan Tuhan, nggak ada pemisahan. Tapi ini dia dengar langkah Tuhan, dia jadi takut. Pelanggaran akibat dosa membuat manusia menjadi takut. Makanya kalau engkau takut hari ini, engkau masih diliputi ketakutan, bertobat, karena pasti ada dosa dalam hidup saudara. Apalagi sudah gak rasa takut bikin dosa, itu mesti lebih bertobat lagi. Bikin dosa udah gak sadar, itu sudah semakin jauh. Kalau masih ada intinya kematian dan kebangkitan Yesus Kristus membuat hubungan kita menjadi dekat dengan Bapa di surga. Amin. Jadi Yesus yang bangkit menguatkan orang percaya. Yesus yang bangkit memberi damai sejahtera. Yesus yang bangkit menyertai umat-umat pilihan. Katakan amin. Kenapa? Karena memang itu kerinduan Tuhan. Di mana itu ayatnya? Coba Ibrani. Coba cari Ibrani 13. Ibrani pasal 13. Ibrani 13 ayat 5. Jangan ke distract dengan anak-anak ya. Haus mungkin dia. Ayo,
Aku haus. Kasih minum berarti. Ayat yang kelima, 13 ayat. 1, 2, bukan. Ibrani. Oh iya, benar. Ayat 5 bagian B. Coba kita baca sama-sama. 2, 3. Jangan dari sama-sama aja, dari janganlah. 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini siapa yang ngomong ini? Tuhan. Katakan amin. Tuhan yang ngomong. Coba buka Ulangan 31 ayat 6. Ulangan 31 ayat 6 dan ayat 8. Kita baca ayat 6 dulu. 1, 2, 3. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan. Ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Coba di dalam Yosua pasal 5. Yosua 1 ayat 5. Yosua 1 ayat 5. Firman Tuhan berkata begini. Bisa? 1, 2, 3. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi sebenarnya di dalam Ibrani pasal 13 ayat 5 ini adalah pengulangan dari apa yang dialami oleh bangsa Israel, umat pilihan Tuhan. Waktu mereka masih dipimpin oleh Musa sampai mereka dipimpin oleh Yosua. Ada pengulangan. Seperti aku menyertai waktu pada zaman Musa, aku juga menyertai sekarang. Aku menyertai, aku tidak akan membiarkan, aku tidak akan meninggalkan. Wow. Kita tahu kan bahwa perjanjian lama itu bayangan dari apa yang akan datang. Ibrani bilang bahwa itu semua bayangan. Penggenapannya yaitu di dalam Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus sudah menggenapi bagi saya dan saudara. Dia mati dan bangkit bagi kita. Dia ingin menyatakan kepada saya dan saudara bahwa Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Dia tidak pernah meninggalkan. Banyak sekali saudara, kalau saya mau ceritakan kesaksian bagaimana orang-orang yang pernah mengalami ditinggalkan, baik ditinggalkan suami, ditinggalkan istri, ditinggalkan orang tua, bahkan ditinggalkan anak-anak. Tapi ketika mereka membaca firman Tuhan, Tuhan bilang, sekalipun manusia meninggal, tapi aku tidak pernah meninggalkan. Jadi bicara tentang kematian dan kebangkitan Yesus, penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kita. Penyertaan Tuhan selalu sepanjang masa dalam hidup kita. Jadi nggak usah takut lagi. Bilang kiri kanan, nggak usah takut kalau ditinggalkan. Karena ya termasuk kematian, saudara. Kalaupun satu waktu pasangan kita, orang tua kita, anak kita meninggalkan kita, itu hanya sementara aja. Kalau kita sudah ada di dalam Tuhan, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Katakan amin. Haleluya. Biar di satu kelak nanti kita akan bertemu di sana. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi ayat ini sungguh luar biasa. Ini powerful. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini kalimat powerful daripada Tuhan buat saya dan saudara. Yang terakhir, Wahyu 1 ayat terakhir, coba. Saya teringat ayat ini.
Wahyu 1 ayatnya yang ke-18. Ayat Alkitab. Wahyu 1 ayat 18. Ya, baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan yang hidup aku telah mati. Namun lihatlah, aku hidup sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Dikatakan di sana apa? Aku telah mati, namun lihat aku hidup. Sampai kapan? Selama-lamanya. Katakan yes. Jadi Yesus bangkit, Yesus hidup, dan Yesus juga apa? Menyertai saya dan saudara. Katakan amin. Setiap orang percaya kita disertai oleh Tuhan. Kapan? Setiap hari. Kenapa? Karena ada Roh Kudus, pribadi Allah yang ada di dalam saya dan saudara. Katakan yes. Amin. Jadi sekali lagi, kebangkitan Yesus Kristus adalah kemenangan bagi orang percaya. Katakan amin. Pertama, karena apa? 1, karena kebangkitannya mengalahkan ketakutan. Katakan amin. Yang kedua apa? Karena kebangkitannya apa? Memberikan harapan baru. Yang ketiga, karena apa? Kebangkitannya membawa sukacita dan kemenangan bagi saya dan saudara. Katakan amin. Yang keempat apa? Kebangkitan Yesus Kristus membawa hubungan kita dekat dengan Tuhan. Dia menjamin ada penyertaan yang sempurna bagi setiap saya dan saudara. Katakan amin. Haleluya. Ini terakhir sekali. 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-20. 1 Korintus 15. Ini tadi kita sudah baca. 1 Korintus 15 ayat 20. Mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Katakan amin. Jadi dia menjadi yang sulung di antara orang-orang yang meninggal. Jadi dia menjadi yang pertama, saudara. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus akan menerima kebangkitan kalau dia percaya akan kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Haleluya. Makanya percaya kepada kuasa kebangkitan Yesus Kristus supaya kehidupan kita berkemenangan. Katakan amin. Karena Yesus sudah bangkit, kubur kosong membuktikan dia hidup. Amin. Jadi kita tidak perlu lagi hidup dalam apa tadi? Ketakutan. Bilang kiri kanan, jangan hidup lagi dalam ketakutan. Karena kita memiliki pengharapan hidup kekal. Itu penting, saudara. Dan kita hidup dalam kemenangan. Katakan, saya sudah menang. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari, saya undang